dulu. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan. Adapun anggota kelompok 1 terdiri dari Riko Stephen Purbah, Efrikah Cahyani Stumeang, Putri Erawati Bakara, Febi Iren Siringo-Ringo, dan Abdullah Ubaid. Yang pertama, apa itu web server? Server web atau web server merupakan program yang menghosting situs web berdasarkan hardware dan software, yaitu mengirimkan file konten ke situs web melalui Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Yang pertama, hardware. Server web adalah komputer yang menyimpan perangkat lunak server web dan file komponen situs web, misalnya HTML, gambar, style sheet CSS, dan file JavaScript. Server web terhubung ke internet dan mendukung pertukaran data fisik dengan perangkat lain yang terhubung ke web. Yang kedua, software. Server web mencakup beberapa bagian yang mengontrol bagaimana pengguna web mengakses file yang dihosting. Itu adalah disebut dengan server HTTP. Server HTTP merupakan perangkat lunak yang memahami URL atau alamat web dan HTTP. Server HTTP dapat diakses melalui nama domain situs web yang disimpannya dan mengirimkan konten situs web yang dihosting ke perangkat pengguna akhir. Next. Yang selanjutnya adalah cara kerja server web. Pertama, seseorang akan menentukan URL di bilah alamat browser web. Kemudian, browser web akan mendapatkan alamat IP dari nama domain, baik menerjemahkan URL melalui DNS atau Domain Name System, atau dengan mencari di cache-nya. Ini akan membawa browser ke server web. Kemudian browser akan meminta file tertentu dari server web dengan permintaan HTTP. Server web akan merespon, mengirim browser halaman yang diminta melalui HTTP. Jika halaman yang diminta tidak ada, atau jika ada yang tidak beres, server web akan merespon dengan pesan kesalahan. Browser kemudian akan dapat menampilkan halaman web. Dapat kita lihat seperti gambar berikut ini. Selanjutnya, Jenis server web umum. Ada 5 jenis server web umum. Yang pertama itu adalah Apache HTTP Server, yang dikembangkan oleh Apache Software Foundation. Ini adalah server web gratis dan open source untuk Windows, Mac OS X, Unix, Linux, Solaris, dan sistem operasi lainnya. Ia membutuhkan lisensi Apache. Yang kedua, Internet Foundation Service, yang dikembangkan oleh Microsoft untuk platform Microsoft, tidak bersumber terbuka tetapi banyak digunakan. Yang ketiga adalah InGen, merupakan server web open source yang populer untuk administrator karena pemanfaatan sumber daya cahaya dan skalabilitasnya. Ini dapat menangani banyak sesi bersamaan karena arsitekturnya yang digerakkan oleh acara. Yang keempat adalah LakeDBD, server web gratis yang dilengkapi dengan sistem operasi FreeBSD. Hal ini dipandang sebagai cepat dan aman, sementara mengkonsumsi daya CPU yang kurang. Yang kelima adalah server web sistem Sun Java, server web gratis dari Sun Microsystem yang dapat berjalan di Windows, Linux, dan Unix. Ini dilengkapi dengan baik untuk menangani situs web menengah hingga besar. Next. Selanjutnya adalah web server komponen. Web server komponen ada 5 bagian. Yang pertama itu dokumen root, merupakan salah satu direktori file root server web yang menyimpan file HTML penting yang terkait dengan halaman web dari nama domain yang akan melayani sebagai tanggapan atas permintaan. Yang kedua, virtual document tray, menyediakan penyimpanan pada mesin atau disk yang berbeda setelah diktasi diisi. Ini peta huruf besar kecil dan dapat digunakan untuk memberikan keamanan tingkat objek. Yang ketiga, virtual hosting, yang menghosting beberapa domain atau situs web di server yang sama. Yang keempat, server root, direktori akar tingkat atas di bawah pohon direktori tempat konfigurasi dan kesalahan server yang dapat dieksekusi dan file log disimpan. Yang kelima adalah proxy, yang duduk di antara client web dan server web. Next. Selanjutnya adalah arsitektur web service.
Pada arsitektur ini, pengguna dan admin melakukan request ke web server melalui internet, kemudian web server memberikan respon sesuai respon pengguna. Umumnya, admin memiliki akses yang lebih tinggi ke web server daripada pengguna biasa. Dapat kita lihat pada skema dari arsitektur web service berikut ini, di mana pada umumnya web service terdiri dari file system, Apache, email, application, PHP, dan MySQL. Untuk mengakses web server, pengguna berupa user atau admin terlebih dahulu mengakses web server melalui internet. Kemudian, user menerima balasan dari web server apabila permintaan atau request dari si user tersedia pada web server. Next. Yang selanjutnya adalah web server hacking goals. Berikut adalah beberapa hal yang menjadi tujuan peretasan web server web. Di antaranya, 1. Mencuri kartu kredit atau credential sensitive lainnya menggunakan teknik phishing. Yang kedua, mengintegrasikan server dalam botnet untuk melakukan serangan denial of service atau DOS, atau distribute denial of service atau DDoS. Yang ketiga, mengganggu database. Yang keempat, mendapatkan aplikasi sumber tertutup. Lalu yang kelima adalah meningkatkan hak istimewa. Kesalahan umum yang membuat server web rentan terhadap serangan. Yang pertama, tidak memperbarui server web dengan versi terbaru. Yang kedua, menggunakan kredensial admin sistem yang sama di mana-mana. Lalu yang ketiga, mengizinkan lalu lintas internal untuk keluar secara tidak terbatas. Beberapa kesalahan yang sering terjadi pada server web, yaitu izin file dan direktorinya tidak tepat, menginstal server dengan pengaturan default, layanan yang tidak perlu diaktifkan, termasuk manajemen konten dan administrasi jarak jauh, kurangnya kebijakan prosedur dan pemeliharaan keamanan yang tepat, autentikasi yang tidak benar dengan sistem eksternal, akun default dengan kata sandi default ataupun tanpa kata sandi, file default cadangan atau sampel yang tidak perlu, kesalahan konfigurasi di server web, OS, dan jaringan, bug dalam perangkat lunak server, OS, dan aplikasi web, sertifikasi SSL dan pengaturan enkripsi yang salah konfigurasi, fungsi administrasi atau debugging yang diaktifkan atau diakses di server web. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.